Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Penumpasan PKI di Surabaya. Hanya dalam hitungan hari, sejak gerakan 30 September G30S 1965 meletus, nasib Partai Komunis Indonesia berubah drastis. Anggota dan simpatisannya diuber-uber tentara dan massa untuk dibersihkan. Propaganda anti-PKI pun dilancarkan ke berbagai kota, termasuk Surabaya. Pada 31 Oktober 1965, Mayor Basuki Rahmat, Komandan Batalion 16 Brigade Ronggolawe, Divisi Jawa Timur, mengeluarkan edaran yang membandingkan G30S dengan pemberontakan Madiun tahun 1948. Gambar-gambar besar mengenai kondisi tubuh ke-6 jenderal yang meninggal dipasang di sudut-sudut kota, dengan keterangan bahwa Gestapo dan Madiun adalah sama. Tulis telegram bernomor 164 yang dikirim tanggal 4 November 1965 dari Konsulat Amerika Serikat di Surabaya ke Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Istilah Gestapo atau Gerakan September 30 adalah upaya cywar dari tentara untuk menyamakan G30S dengan Gestapo atau Dinas Polisi Rahasia Nazi Jerman era Adolf Hitler. Di Surabaya, menurut Antonius Sumarwan dalam Menyeberangi Sungai Air Mata, Kisah Tragis Tahanan Politik 65 dan Upaya Rekonsiliasi. Aksi dimulai pada 16 Oktober 1965 dengan pawai akbar dan tindakan terorganisir untuk menghancurkan dan membakar kantor Komite Daerah Besar PKI di Jalan Pahlawan. Kemudian Wali Kota sementara Kolonel Sukoco membersihkan staf pemerintahan, rukun kampung, dan rukun tetangga dari unsur PKI. Penculikan dan pembantaian dilaksanakan oleh kelompok agama, tulis Sumarwan. Sukoco, Komandan Kodim 0830, Kota Surabaya, menggantikan Murahman sebagai wali kota Surabaya yang ditangkap karena memiliki hubungan dengan PKI. Keterangan yang menyebutkan walaupun beliau bukan PKI, tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan partai yang pada pemilu 1955 ini memperoleh suara terbanyak di kota Surabaya. Tulis Sarkawi B. Hussein dalam Negara di Tengah Kota, Politik, Representasi, dan Simbolisme Perkotaan, Surabaya 1930 hingga 1960. Sukoco inilah yang menangkap dan mengeksekusi Tan Malaka, gembong PKI, tanpa proses pengadilan.
Sukoco memerlukan sedikit waktu sebelum mengambil keputusan. Tan Malaka seorang komunis yang berbahaya, yang terhadapnya harus diberlakukan hukuman militer. Sukoco memberikan perintah dan orang yang ditugasi menembak adalah Suradi Takebe. Tulis Hari Apusi dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, Jilid 4. Selain membersihkan staf pemerintahan kota Surabaya dari unsur PKI hingga ke tingkat RT, Sukoco juga mencoba menurunkan harga beras pada 22 November 1965. Seperti ditulis dalam telegram nomor 183 yang diterima Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 26 November 1965, Sukoco memerintahkan kepada segenap pengusaha Tionghoa yang berbisnis beras untuk membuka toko dan menurunkan harga hingga 30%. Beberapa hari sebelumnya, banyak toko milik Tionghoa tutup lantaran beredar kabar bahwa tanggal 17 dan 18 November 1965 akan datang serangan dari Ansor, organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama. Pasukan dari Angkatan Darat di kota Surabaya juga bertambah. Pada 20 November 1965, Batalion 507 atau dikenal sebagai Batalion Sikatan dari Divisi Brawijaya berlabuh di Tanjung Perak. Batalion ini akan digunakan untuk penumpasan Gestapo di Jawa Timur. Tulis telegram nomor 183 yang menjadi bagian dari 39 dokumen rahasia Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.